Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa ashabi man tamassaka bidini ilaumiddin. Pemirsa dan pendengar Roja TV serta Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari 20 Ramadan 1443 Hijriah ini kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita setiap pagi Jumat jam 8 membahas tentang faedah-faedah sejarah Islam. Saudara-saudaraku iman, tentu telah pula kita untuk selalu memberikan anjuran, dorongan untuk memperbanyak di hari-hari yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, di hari Jumat, ya, pada bulan yang sangat agung, di hari yang sangat agung juga, Sayyidul Ayyam itu hari Jumat. Tentu amal yang paling afdal juga adalah banyak mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kita senantiasa dibimbing Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di atas sunnah beliau, istiqomah dalam pelajarinya, mengamalkannya, serta bersabar di dalam menghadapi tantangan dalam mengamalkan sunnah beliau. Saudara-saudaraku seiman dan seakidah muliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan ini adalah lanjutan dari penguasa sebelumnya setelah Al-Hakim bi Amrillah, yaitu adalah anaknya, yaitu Khilafah Al-Mustaqfi billah. Sebagaimana telah kita jelaskan, ini adalah periode yang ketiga dari rangkaian penguasa Abbasiyah, yang ada 2 periode di Baghdad, dan sekarang ibu kotanya di masa ini, ya, pada tahun 701 sampai 740 ini masa pemerintahan Al-Mustaqfi billah, anak dari Al-Hakim bi Amrillah. Dia beliau juga keturunan dari penguasa Bani Abbasiyah sebelumnya. Kalimat khilafah ini sedikit perlu kita jelaskan adalah di mana pemimpin kaum muslim tertinggi yang melengkapi syarat terutama adalah berasal dari keturunan Quraisy. Ya, di antara keturunan Quraisy itu banyak cabangnya adalah keturunan Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim. Ya. Nah, kemudian dari sini nanti ya, di antaranya adalah anak paman beliau ini keturunan dari Abbas. Inilah yang menjadi penguasa beberapa dekade yang cukup lama. Kekuasaan Bani Abbasiyah ini setelah runtuh di Baghdad pada tahun 656 Hijriah di bawah ancaman atau penyerbuan dari Khalaqokan atau bangsa Mongolia, ya. Nah, cuman di masa kekuasaan, di akhir-akhir kekuasaan Bani Abbasiyah, baik di Baghdad maupun awal mulanya di Mesir sekarang, ini adalah pemerintah ketiga dari proses pemindahan kekuasaan di Mesir. Khalifah itu hanya sebagai simbol pemecah, dan yang lebih berperan di dalam mengambil kebijakan politik, ekonomi, dan lainnya itu lebih banyak dipegang oleh sultan atau para raja-raja di setiap daerah yang berkuasa. Ya, nah, kalau ibaratnya mungkin sebagai negara syarikat lah gitu ya, tapi khalifah tetap sesuatu simbol yang dihormati, dimuliakan, ya, dan juga dipertimbangkan pandangan-pandangannya. Cuman kadang-kala masa-masa tertentu kadang-kadang penentu kebijakan lebih banyak diambil oleh penguasa setempat, itu para amir atau sultan, ya. Dan di masa ini dikenal dengan masa Al-Mamalik. Kenapa? Karena yang banyak menjadi amir, yang menjadi raja di bawah khalifah itu adalah dari kalangan Mamalik. Mamalik itu adalah para budak, ya. Nah, dan mereka Mamalik ini yang berkuasa banyak diangkat dari keturunan mereka menjadi penguasa. Karena begitu kuatnya mereka sebelumnya di masa Abbasiyah sebelumnya, mereka punya peranan besar di dalam angkatan perang, ya, pasukan perang dan seterusnya. Baik. Kita akan kenal sedikit dulu biografi dari Khalifah Al-Mustaqfi billah. Kemudian setelah itu kita akan bahas peristiwa penting di dalam kekuasaan beliau. Baik. Kalau kita ambil sedikit biografi beliau, jadi beliau memerintah ini dari tahun 701 Hijriah sampai 740 Hijriah, yaitu 39 tahun, ya. Khilafah Al-Mustaqfi billah dikenal dengan kunyanya Abu Rabi' Sulaiman ibn Al-Hakim bi Amrillah. Jadi anak Al-Hakim bi Amrillah, namanya Sulaiman, ya. Beliau dilahirkan pada pertengahan Muharram tahun yaitu 684 Hijriah. Ya, 684 Hijriah.
yaitu sana arba'ah wa samanina wa situmiyah. Kemudian beliau menuntut ilmu, ya, tidak berapa lama masanya, istighala qalilan. Kemudian beliau diangkat jadi khalifah setelah ayahnya pada bulan Jumadil Ula pada tahun 701 Hijriah. Ya. Dan semenjak mangkat ayahnya, beliau langsung menjadi khalifah, dan akhirnya khutiba lahu fil manabir, maksudnya di setiap mimbar-mimbar khutbah Jumat itu disebut nama khalifah itu dan didoakan, ya, didoakan dan disebut namanya di berbagai kota yang ada di Mesir maupun di Syam, ya. Fakhara sultan wa ma'u khalifah li qitalim. Nah, nanti di satu peristiwa nanti ada pada tahun 702 ini terjadi peristiwa perang yang sangat besar antara kaum muslimin dan bangsa Tatar ini, ya. Kemudian wasar bisyara bidzalika ila jamil aqtar wal mamalik al-islamiyah. Jadi setelah diangkatnya beliau menjadi khalifah, sampailah berita itu sebagai penjuru, ya, sebagai daerah, ya. Kemudian juga wa kana yaskununa bil kabash fanaqalahum sultan ila al-qal'ah. Ini sebetulnya mereka ada tempat tinggal mereka di awalnya ada namanya di Al-Kabshu, ya, kemudian dipindahkan kepada pusat pemerintahan, ya. Nah, ini apa namanya? Kekuasaan sekilas tentang dari Al-Mustaqbillah. Ibnu Katsir juga menyebutkan, ya, beliau menyebutkan di sini lamma ahida ilai abuhu kutiba taqliduhu bidzalik. Ketika ayahnya telah mengangkatnya sebagai putra mahkota, maka dibuatlah semacam apa namanya, ya, surat, ya, artinya dekret dari raja, khalifah, kemudian dibacakan di hadapan para sultan wa daulah pada hari Ahad 20 tanggal 20 dari bulan Zulhijjah dari tahun ini, itu pada tahun 701. Lalu dari itulah kata Ibnu Katsir disebutlah nama beliau di mimbar saat khutbah Jumat, ya. Di akhirnya beliau sedikit Ibnu Katsir tidak panjang menyebutkan tentang berbagai apanya di sini, tapi kita akan lihat nanti betapa di bawah kekuasaan beliau juga kaum muslimin dapat mengalami kejayaan, ya, sehingga mereka dalam suatu peristiwa nanti tahun 702 ini mampu mengalahkan pasukan Tatar. Taib. Disebutkan oleh Ibnu Katsir pada tahun 740 itu adalah yang orang wafat di antara Amirul Mukminin Al-Mustaqbillah Abu Rabi' Sulaiman ibn al-Hakim bi amrillah, ya, Abil Abbas Ahmad bin Abi Ali Al-Hasan bin Abi Bakar bin Abi Ali ibni Amil Mukminin Al-Mustashhid billahi Al-Hashimi Al-Abbasi. Nah, ini jadi nasab, ya, garis keturunan beliau Al-Baghdadi Al-Asl. Jadi beliau lahir di asal Baghdadi, Al-Misri Al-Maulid. Jadi asalnya Baghdad, lahir di Mesir. Kemudian disebutkan tahun lahirnya oleh Ibnu Katsir, ya, seperti yang dinukilkan oleh Imam Suyuti di Tarikh Khulafa, itu pada tahun 683, ya, kalau Imam Suyuti menyebutkan 684, ya. Au fillati qablah, atau kata Ibnu Katsir atau tahun sebelumnya, ya. Berarti 682. Kemudian waqara washtaghala qalilan, dia belajar tidak berapa lama, wa ahida ilai abuhu bil amr, kemudian bapaknya mengangkat dia sebagai pejabat, itu putra mahkota, dan wa khutiba lahu 'inda wafati walidi sana 71, dan dia langsung diangkat menjadi khalifah di hari wafatnya orang tuanya pada tahun 701. Wa fawda jami'a ma ta'allaqa bihi min halli wal 'aqdi ila Sultan Malik Nasir. Kemudian berbagai kebijakan-kebijakan yang menjadi urusan dia itu lebih banyak dibicarakan untuk masalah min halli wal 'aqdi, urusan apa namanya itu kenegaraan yang sifatnya keputusan-keputusan. Kalau di kita itu ahlul halli wal 'aqdi itu adalah yang mengesahkan sebuah keputusan, yaitu majelis, kalau kita mungkin majelis MPR, ya, atau DPR gitu. Ya, urusan ini beliau bebankan kepada namanya Sultan Malik Nasir. Nah, kemudian beliau menyebutkan juga di sini wasara ilal ghazi wa tatar fasyahida masafa Shakhaba. Jadi ada nama perang antara kaum muslimin dan bangsa Tatar, yang di dalamnya juga termasuk nanti Syekhul Islam Taimiyah sebagai ulama yang memberi motivasi kaum muslimin untuk melawan Tatar di bawah Khalifah Al-Mustaqbillah ini.
Nah, nanti akan kita cerita sekilas. Kita sebutkan dulu biografinya Khalifah Al-Mustaqbillah. Jadi beliau cukup berperan di mana kemenangan muslimin waktu suatu peperangan antara kaum muslimin dengan kaum bangsa Tatar. Yaitu di mana sebutnya tempatnya Shakhab, nama tempat terjadi perang. Kemudian setelah itu beliau masuk ke kota Damaskus pada bulan Sya'ban tahun 702 dan beliau mengendarai bersama sultan di sana, Sultan Damaskus. Kemudian wajami'u kubara ajaishi musyatan. Jadi semua pasukan pembesar-pembesar dari tentara dalam keadaan berjalan. Kemudian walamma a'rada sultanu 'anil amr in azzala bil karaki. Kemudian sultan memindahkan dia tidak, kalau kita mungkin mengundurkan diri ya dari jabatannya ya. Kemudian beliau mengasingkan diri di sama daerah suatunya Al-Karaki ya. Kemudian para umara, amir-amir ya, meminta kepada Al-Mustaqfi untuk mengangkat orang yang menggantikan ya raja sebelumnya, itu sultan yang meninggalkan yang mengundurkan diri jabatannya. Faqallada al-Malik al-Muzaffar, dan akhirnya diangkatlah Malik Muzaffar, namanya Ruknuddin al-Baybaris. Baybaris ini punya sejarah yang cukup indah juga di dalam memperjuangkan Islam. Baybaris ya terkenal dengan kecekatan perang beliau dan keadilan beliau. Ya, maka diangkatlah Al-Malik Muzaffar, ini gelarnya, Ruknuddin Baybaris Al-Jasnakir namanya ya. Wa aqadalahu liwa, dan beliau lah yang membawa angkatan perang ya. Benderanya wa albasau khil'ata sultan, beliau memakai baju kebesaran. Khil'ah itu mahkotanya. Summa adan Nasir ila Misr, kemudian setelah itu Malikun Nasir yang sebelumnya kembali lagi ke Mesir. Wa azhar khalifah fi'lihi, dan dia tidak menerima apa yang dilakukan oleh khalifah, itu mengangkat Baybaris. Kemudian sultan tadi kecewa dan mengasingkan khalifah di daerah Kus namanya, dengan memberikan sebagai kebutuhan di sana, tetapi tidak dibolehkan untuk mengambil kebijakan umum. Nah, jadi khalifah itu tidak terlalu besar peranannya, namun dia sebagai simbol kekuasaan tertinggi dari kaum muslimin. Dan beliau wafat di tahun 740 di daerah Kus tersebut pada awal Sya'ban tahun 740 Hijriah ya, di daerah Kus. Taib. Itu sedikit tentang biografi beliau ya. Dan Ibnu Hajar dinukilkan oleh Ibnu Asakir dalam tarikhnya ya, menyebutkan di mana suatu ungkapan yang memuji tentang Al-Mustaqfi billah. Kata Ibnu Hajar dinukilkan oleh Ibnu Asakir, yaitu qala Ibnu Hajar Asqalani Khalifah Al-Mustaqfi, di mana Ibnu Hajar berkata tentang Khalifah Al-Mustaqfi, kana fadilan, dia sebagai orang yang sangat mulia. Kana fadilan, bagi seorang yang sangat mulia ya, jawadan, sangat jawad itu ya orangnya derma ya, sangat mulia, dermawan ya. Hasan al-Hadhi jiddan, Hasan al-Khatti jiddan, jadi bagus tulisannya. Syuja'an adalah seseorang yang sangat pemberani. Ini pujian Ibnu Hajar terhadap khalifah. Tawalla amru ba'dahu ibnu akhihi Ibrahim Muhammad. Kemudian yang menjadi khalifah setelah wafatnya Al-Mustaqfi billah adalah anak saudaranya, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ahmad Al-Hakim bi amrillah, yang digelar dengan Al-Wathiq billah. Nah, ini nanti setelah tahun 740 Hijriah. Taib, satu peristiwa yang setiap kita bicara tentang kewafatan, mengangkatnya seorang khalifah, pemimpin kaum muslimin, dengan sederhana ya, tidak mengeluarkan biaya yang cukup besar, tidak terjadi keributan bagaimana-gimananya ya. Langsung saja yang telah ditunjuk khalifah sebelumnya atau wali ahadnya atau putra mahkotanya diangkat menjadi raja. Dan inilah kesederhanaan Islam dan bagaimana sangat mudah dalam mengangkat seorang pemimpin ya. Di dalam Islam tidak menimbulkan kericuhan, keresahan, membuang biaya yang begitu banyak, bahkan ada korban jiwa. Nah, inilah sistem yang sangat sederhana ya di dalam Islam dalam menentukan seorang penguasa. Baik.
Setelah itu kita akan sebutkan beberapa peristiwa di sini nanti di dalam masa jabatan beliau ini, yaitu masa kekuasaan al-Mustaqbillah. Ya, yang pertama adalah yaitu pertempuran antara kaum muslimin melawan bangsa Tatar, di mana digambarkan oleh Ibnu Katsir rahimallahu taala, ya, bagaimana kaum muslimin sangat takut, ya, dengan bangsa Tatar atas kekejaman mereka yang begitu banyak memakan korban, membunuh kaum muslimin tanpa ada belas kasihan. Sebelumnya sebetulnya, sebelum masuk ke dalam peristiwa perang itu, Ibnu Katsir pernah juga menukil dalam kitab beliau Bidayah Nihayah satu peristiwa ajibatun min ajabil bahr. Jadi beliau menyebutkan satu peristiwa, satu keanehan yang terjadi dari laut, yaitu disebutkan oleh beliau, berkata Syekh Alamuddin Al-Barzali dalam tarikhnya, beliau menyebutkan di mana suatu peristiwa terjadi di Qahirah, muncul dari sungai Nil, ya, seekor binatang bercampur-campur bagian badannya itu. Ekornya seperti ekor ikan, ya, disebutkan, ya, keanehan yang sangat aneh gitu maksudnya binatang ini. Disebutkan oleh Ibnu Katsir menukil dari seorang ulama, itu Alamuddin Al-Barzali dalam tarikhnya. Ya, tapi ya ini maksudnya apa ya? Memang keanehan-keanehan kan sering ya terjadi di dalam sejarah itu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang membuat manusia menyadari betapa banyaknya model kekuasaan Allah, makhluk-makhluk Allah yang kadang-kadang membuat manusia terkagum gitu. Nah, di sini disebutkan oleh beliau, zaharat dabatun minal bahr ajibatul khilqah. Muncul seekor binatang dari laut tapi bentuknya sangat aneh. Gitu dari laut, dari sungai Nil lah gitu ya. Nah, dia berjalan ke ardi Manufiyah. Ini ada daerah namanya Manufiyah. Itu dia tuh daerah antara Bilad Maniyah dan Bilad Istibari. Istubari. Nah, nama daerah ini sifatnya adalah beliau menyebutkan warnanya seperti warna kerbau tanpa bulu. Nah, kemudian telinganya itu seperti telinga al-jamal, seperti onta. Kemudian ya, kemudian wa'inaha wa farjuha mislun naqo. Jadi matanya dan juga ekornya itu seperti unta betina. Yuqatti farja zambun tulu shibranis, di mana bagian buntutnya ditutup oleh ekor yang panjangnya hanya satu setengah jengkal. Ya. Kemudian ujung ekornya seperti samaka, seperti ujung ikan. Nah, kemudian pundaknya, lehernya ini kata beliau ghalizat talis, jadi mashwi tibnan. Jadi di sini disebutkan artinya di sini adalah yaitu sangat ya bentuk lehernya gitu ya besar ya, kemudian mulut dan bibirnya ya misli kirbal. Kirbal ini artinya adalah itu apalah bahasa kitanya kirbal itu ya, jadi mirip apa istilahnya, pemintal benang kalau di sini artinya secara bahasa gitu ya. Kemudian dia memiliki 4 taring ya, 2 di atas 2 di bawah. Kemudian panjangnya setiap taring itu ya duna shibrin fi ardi usbu'aini. Jadi katanya kurang dari sejengkal ya antara 2 jari. Tuh. Bagaimana sama itu arba'un dirsan. Kemudian di mulutnya itu ada sekitar 84 gigi ya. Nah. Kemudian panjang disebutkan sini ya, berbagai sifatnya yang keanehannya, sehingga karena keanehan itu disebut oleh para ulama tentang sifat-sifatnya, dia berkaki pendek gitu ya, sejengkal ya, ini shibron 2,5 jengkal ke bumi ya. Kemudian dia antara lutut ke hafiriha sampai ke kukunya itu seperti perut ular gitu ya. Kemudian banyak di sini sebutkan sifat-sifatnya secara rinci oleh Ibnu Katsir menukil dari kitab ulama tersebut.
Kemudian juga disebutkan di sini bi'ati azafir, jadi punya 4 kuku seperti kukunya onta begitu, ya. Kemudian lebar dari punggungnya yaitu 2,5 hasta, zira'aini wa nisf, ya. Wa tuluha min famia ila dhambiha, jadi panjang dari mulut palanya ke ekornya sekitar yaitu 15 qadaman. 15 qadaman itu kita mungkin qadaman itu berapa meter ya. Nah, kemudian di perutnya ada salah satu kurus, sisik, ya. Dagingnya merah, ini disebutkan. Kemudian disebutkan juga ini zufratuhu misl samak. Jadi kuku-kukunya seperti apa namanya itu? Apa namanya? Mungkin ini maksudnya adalah tulang-tulangnya seperti tulang ikan, ya. Wa ta'muhu kalahmil jamal. Rasa dagingnya itu seperti daging onta. Wa ghiladu jildiha arba'atu asabi. Tebal kulitnya itu adalah 4 jari, gitu. Ma ta'malu fihi suyuf. Nggak mampu pakai pisau, ya, pedang. Ya. Kemudian humila jilduha, bagaimana kulitnya ini diangkat, ya, ala khamsati ajmalin. Itu 5, begitu beratnya kulitnya ini, itu 5 ekor onta mengangkutnya, ya. Nah, ini dan terkisah. Baik. Kemudian setelah itu disebutkan katsir, kisah yang berikutnya satu peristiwa itu perang, yaitu waqatu Syaqah. Syaqah ini nama daerah, ini namanya. Wa fi syahr Rajab qawiyat akhbar bi azmi Tatar ala dukhul bilal Islam. Pada bulan Rajab kata Ibnu Katsir sampai berita tentang yaitu rencana bangsa Tatar untuk menyerang negeri-negeri Islam di Syam. Fa'az'ajan nas, ya, fanza'ajan nasu lidzalika washtadha khaufum jiddan. Sehingga manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya. Sehingga khatib pun dalam khutbahnya disebutkan. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir. Kemudian ini disebutkan setelah itu akhirnya yang terperanan Syekhul Islam Taimiyah di sini, beliau yang memotivasi kaum muslimin dan berbicara kepada khalifah, kemudian juga kepada sultan Baybaris untuk mengirim pasukan ke Syam. Nah, maka disebutkan di sini oleh Ibnu Katsir awail waqati Syaqhab namanya, ya. Nah, pada tanggal 18, ya. Qadimat ta'ifatun katsira min jaisyil misriyin, jadi bersiaplah bala tentara dari orang-orang Mesir, ya, di bawah pimpinan Ruknuddin Baybaris. Nah, ini tadi kita sebutkan Ruknuddin Baybaris, panglima perangnya. Kemudian Amir Hisamuddin, ya, yang disebut dengan Al-Ma'ruf bi Ustadar. Kemudian juga Amir Saifuddin Krai Mansuri. Kemudian datang lagi sekelompok lagi, ya, Taifatun ukhra di bawah pimpinan Badruddin Amin Silahin. Kemudian dari situlah mulai kaum muslimin mulai merasa agak memiliki keyakinan untuk menghadapi bangsa Tatar tersebut. Waqawiyat qulubu wa tama'anna katsirun minan nas. Mulailah semangat kembali kaum muslimin dan kaum muslimin, ya, mulai merasa tenang. Ya. Walakin an-nasa fi haflin 'azimin biladi Halab wa Hama wa Hims wa tilka nawahi. Tetapi di sana juga dalam kondisi yang saya mengkhawatirkan di daerah Halab, ini daerah-daerah sekitar Palestina, ya, Halab, Syria, Hama, Hims, ya. Kemudian dikabarkan mundurnya pasukan dari tentara kaum muslimin di negeri Halab, ya. Summa khafu an yadhamahum Tatar faja'u fanazalul Mars. Akhirnya mereka mundur dan takut mereka akan diserang oleh bangsa Tatar. Mereka mencari tempat namanya daerah Al-Maraj. Itu pada tanggal 20 Sya'ban. Nah, kemudian sampailah Tatar ke negeri Hims, Ba'labak, wa'asu fitil kardi fasada. Mereka benar-benar melakukan berbagai macam bentuk kerusakan di muka bumi.
Wa khaliqan nasu khalqan 'aziman, membuat manusia dalam keadaan terancam ketakutan yang luar biasa. Wa khafu khaufan syadidan, jadi ketakut sekali ya. Nah, kemudian waqtabatal bal li ta'khul qudumi sultan bi baqiyatil jaish, sehingga kondisi sedang keadaan kacau sekali karena pasukan yang datang dari Mesir masih terlambat. Nah, kemudian sehingga banyak orang berkata waqala nas la taqata li jaish syam ma haula'il misriyin bi liqa'i tatar li kasratihim. Kata orang-orang mengatakan enggak akan mampu ya pasukan dari Syam maupun dari Mesir bergabung untuk menghadapi bangsa Tatar karena jumlah mereka begitu banyak. Nah, wa innama sabiluhum ayata'akharu anhum marhatan marhala. Akhirnya mereka punya prediksi-prediksi negatif lah. Ya, ini cara mereka hanyalah itu mereka akan mundur sedikit demi sedikit. Nah, kemudian akhirnya berkumpullah para pemimpin pada hari Ahad di satu medan yang hijau dan mereka tahalafu 'alal qail adu. Semua mereka sepakat untuk menghadang pasukan Tatar. Wa syajja'u anfusahum, mereka memotivasi diri mereka. Kemudian wadina bil balad alla yarhal ahd minhu. Semua negeri diberitahu jangan sampai ada yang keluar seorang pun dari negeri tersebut. Jangan lari. Maka tenanglah kaum muslimin ya, penduduk menjadi tenang, masyarakat menjadi tenang karena para pemimpin mereka sudah sepakat untuk menghadang kekuatan Tatar semampunya mereka. Kemudian wajasal qudha bil jami', kemudian juga para qadi, para fuqaha ya, mereka sudah wahallafu jama'atan minal fuqaha wal 'ama al qital. Jadi sudah berjanji ya, para fuqaha, para orang masyarakat umum pun telah siap untuk berperang. Kemudian inilah kisah Syekh Ibnu Taimiyah wa tawajjah Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ilal askar al-wasil min Hama. Jadi Syekh Ibnu Taimiyah ini punya peranan penting sekali di dalam melawan Tatar ini ya. Nanti kita akan juga sedikit jelaskan Ibnu Taimiyah ini ada 4 yang bergerak Ibnu Taimiyah itu. Satu paman beliau, kemudian kakek beliau juga Ibnu Taimiyah, bapak beliau juga Ibnu Taimiyah, kemudian beliau sendiri Ibnu Taimiyah. Cuman membedakannya, ini sedikit kalau kita bahas, dijelaskan ketika di masa pemerintahan Hakim bin Arlah itu ada wafat namanya Abdul Halim Ibnu Taimiyah. Tapi itu bukan Ibnu Taimiyah yang masyhur, Al-Hafid. Jadi ada Al-Hafid, ada Al-Ab, ada Al-Jad. Dijelaskan dalam suatu tulisan ya bahwa yang bergelar Ibnu Taimiyah itu ada 4 orang paman beliau. Yang pertama yaitu Abu Abdullah yang wafat 622 Hijriah. Namanya Abu Abdullah Muhammad bin Khadar bin Muhammad bin Khadar bin Ali Ibnu Taimiyah Al-Harrani Al-Hambali. Mufassir khatibun, ahli tafsir. Ya, khatib ya, artinya khatib itu jabatan sebagai seorang pemberi khutbah Jumat, wa'idun yang suka memberikan pelajaran kepada masyarakat. Kana Syekh ya Harran wa khatibwa. Kana Syekh Harran khatibwa, dan dia adalah seorang ulama besar di Harran dan juga ulama khatib ya. Yang lahir pada tahun 542 Hijriah. Di antara karang beliau adalah Tafsirul Kabir, yaitu fi iddati mujaladat, dan berapa jilid. Kemudian karang beliau lagi At-Targhib Al-Qasid dalam ilmu fikih. Wa Ibnu Taimiyah Imam Ma'ruf bi Syekh Islam Taimiyah ya. Ibnu Taimiyah yang dikenal, yang ma'ruf itu memiliki hubungan tali keturunan dengan beliau ini, yaitu ma'awalidihi hadal alim, yaitu hubungannya dengan bapak dari orang ini, yaitu siapa? Abu Abdullah Ibnu Taimiyah. Ini membedakan ya, Abu Abdullah Ibnu Taimiyah, pamannya. Nah, fayakun hadzal imam min a'mamihi. Jadi maksudnya Abu Abdullah Ibnu Taimiyah ini paman dari Ibnu Taimiyah yang masyhur, yaitu yang Syekh Fatawa. Baik. Kemudian Ibnu Taimiyah yang lain, ini kakek beliau namanya Abdul Barakat. Jadi membedakan nanti Abu Barakat Ibnu Taimiyah itu kakek beliau, kakek Ibnu Taimiyah. Jadi kalau kita lihat Syekh Ibnu Taimiyah ini memiliki memang keluarga beliau ulama ya, keluarga beliau ulama, paman beliau, kakek beliau dan bapak beliau sendiri. Nah, kalau namanya Abdus Salam, kalau Ibnu Taimiyah namanya Ahmad bin Abdul Halim, bapak beliau Abdul Halim, kakek beliau Abdus Salam. Nah, Abdus Salam seorang ulama juga. Tapi wafatnya pada tahun 652. Jadi nanti untuk membedakan banyak nama-nama ulama, kadang-kadang satu nasab itu ya, banyak yang jadi ulama antara mereka. Cuman ada yang lebih dikenal oleh kalangan akhir seperti Muhammad Ibnu Taimiyah ini. Nah, Abdul Barakat ini kakek dari Syekh Ibnu Taimiyah, namanya Abdus Salam bin Abdullah bin Abil Qasim Al-Khadr. Nah, ini ketemu dengan nasab paman yang tadi itu. Ya, bin Muhammad bin Ali bin Ibnu Taimiyah Majduddin. Jadi Abdul Barakat Majduddin. Itu ada lakopnya Majduddin
Al-Harrani, Al-Faqih, ya seorang ahli fikih. Al-Imam Al-Muqri, artinya ahli qiraat. Al-Muhaddis, juga ahli hadis. Al-Mufassir, ahli hadis usuli, juga ahli ilmu usul. Wa faqihul waqt, dia adalah seorang ulama yang pakar fikih saat di waktunya. Wa ahdul alam, salah seorang ulama besar. Jaddul Imam, nah, Jaddul Imam Ibnu Taimiyah, kakek dari Imam Ibnu Taimiyah, kakeknya. Ya. Kakek beliau ini lahir di Harran, jadi pada tahun 590. Nah, di antara karangan kakek Syaikhul Islam Taimiyah ini adalah Urjuza fi Ilmil Qiraat. Jadi tadi beliau ada namanya Urjuza dalam ilmu qiraat, wa Ahkamul Kubra wal Muharrar fil Fiqh. Al-Muharrar punya ya, dalam fikih Hambali. Kama annahu wada'a asal kita Al-Muswadda fi Usul Fiqh. Nah, beliau wafat pada tahun 652 Hijriyah. Ini kakek beliau. Nah, adapun bapaknya Ibnu Taimiyah namanya Abul Mahasin. Jadi ada Abul Abbas, ada Abul Barakat, ada Abul Mahasin. Abul Mahasin itu bapak dari Syaikhul Islam Taimiyah. Ya, Abul Mahasin. Syihabuddin. Kalau kakeknya Majduddin. Kalau bapaknya Syihabuddin Abdul Halim bin Abdus Salam Ibnu Taimiyah. Yaitu lahir di Harran tahun 627 Hijriyah. Ya. Yaitu bapak orang tua dari Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Tafaqqaha ala walidihi, di mana bapak Syaikhul Islam Taimiyah ini yaitu Abdul Mahasin atau Abdul Halim ini belajar dari orang tuanya sendiri, ya kakek Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, dari semenjak kecilnya. Kemudian dia belajar menuntut ilmu ke Halab, ya, dan belajar para ulamanya. Kana muskinan lil fiqh, orang yang sangat ahli dalam fikih, ya, dan ilmu usul dan faraid dan hisab wal hay'ah. Ya, wa min ayanil Hanabilah, di antara ulama-ulama Hanabilah yang terkenal. Walau tasanif wa fawaid, dia punya karang-karangan, ya, ini tulis di antaranya ada zawaidu ala muswaddati walidihi. Ini ada dia punya tambahan tentang kitab yang telah selesai oleh orang tuanya dalam usul fikih. Ini orang tuanya. Jadi kenapa kita ungkap ini? Karena banyak orang melihat membuat sebuah skenario untuk menjatuhkan kehormatan Syaikhul Islam Taimiyah, karena memang beliau, nanti akan kita bahas juga dalam kitab ini kenapa beliau banyak lawan, karena beliau diisukan, ditangkap segala macam. Ibnu Katsir benar-benar banyak menceritakan dalam semasa kekuasaan Al-Mustaqbillah ini, karena Ibnu Taimiyah punya peranan penting di dalam membangkitkan semangat kaum muslimin untuk melawan bangsa Tatar saat itu. Nah, ini yang kita sebutkan tadi, peristiwa perang pertama yang di bangsa Tatar dihadapi oleh yang diikuti oleh Syaikhul Islam Taimiyah, dan beliau punya peran penting di dalam memberikan penjelasan kepada kaum muslimin untuk mendukung pemerintah saat itu untuk melawan bangsa Tatar. Taib. Jadi kalau Ibnu Taimiyah sendiri nama beliau Abul Abbas. Ya, walaupun beliau tidak punya anak, ya, tapi kunyanya Abul Abbas. Kalau bapak beliau namanya kunyanya Abul Mahasin, kakeknya Abul Barakat. Pamannya, ya, itu adalah paman mungkin dari bapak beliau, ya, itu adalah Abul Abbas. Nah, kalau Syaikhul Islam Taimiyah lahirnya 661, wafat 724 Hijriyah. Baik. Ayat 28 Hijriah, 728 Hijriah. Nah, ini yang terkenal, ya, karena beliau yang dikenal dengan Syaikhul Islam Taimiyah. Nah, di sini disebutkan mengenai peranan beliau, bagaimana beliau memberi di sini semangat dan memberikan motivasi kepada penguasa juga. Jadi di sini watawajjah Syekh Taqiyuddin, ini Taqiyuddin Ibnu Taimiyah Taqiyuddin. Kalau bapak beliau tadi apa namanya lakabnya adalah Abdul Mahasin Syihabuddin. Kalau kakeknya Abdul Barakat Majduddin. Kalau beliau adalah Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Nah, di sini sebutkan Katsir Taqiyuddin Ibnu Taimiyah ilal askar wasil. Beliau datangi tempat-tempat barak-barak pasukan kaum muslimin itu. Kemudian beliau fastama bihim, dia bertemu dengan mereka di suatu daerah namanya Qutaifah, ya. Fa'alamahum bima tahalafa alai umara wan nas min liqa'il adu. Mereka Syaikhul Islam Taimiyah memberitahu bahwa semua kaum muslimin, semua pemimpin telah bersiap untuk menghadapi musuh, itu bangsa Tatar. Fa'ajabu ila dzalika wa halafu ma'ahum, dan pasukan ini juga bergabung, ya, setelah Syaikhul Islam memberi tahu hal demikian. Wa kana Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah yahlifu lil umara wan nas. Jadi di mana Syaikhul Islam Taimiyah, Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, kata Ibnu Katsir, yaitu benar-benar memberikan dukungan, ya, dan memotivasi, ya, para pemimpin kaum muslimin dan masyarakat, ya. Innakum fi hadil karrati mansuruna ala Tatar. Di mana beliau memotivasi bahwa
untuk kali ini kalian akan menang menghadapi bangsa Tatar. Namun ketika itu umara, para tokoh-tokoh, yakni para amir mengatakan kepada Sulaiman Tamimiyah, "Qul insyaallah." Kenapa tidak kamu sebutkan insyaallah? Katakanlah insyaallah, kata para tokoh saat itu, ya, pemimpin saat itu kepada Sulaiman Tamimiyah. Tapi maka Sulaiman fayaqul insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Maka beliau katakan saya insyaallah tahqiqan, secara yakin, bukan ta'liqan sebagai harapan, gantungan, tidak gantung harapan, tapi dia yakin bahwa Allah akan menolong. Jadi suatu semangat, keyakinan atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin saat itu, benar-benar diberikan keyakinan itu kepada kaum muslimin dan pemimpin saat itu oleh Sulaiman Tamimiyah. Wa kana ta'awal fi dzalika asya' min kitabillah, dalil beliau menyebutkan itu, kata Ibnu Katsir, adalah di antara firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika wa man 'aqaba bimithli ma uqibu bihi tsumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah." Jadi karena kaum muslimin kan benar-benar diperlakukan dengan bentuk yang sangat keji dan kejam oleh bangsa Tatar ini. Maka di antara dalilnya yang diambil oleh kata Ibnu Katsir, pemahaman beliau tadi, keyakinan beliau atas pertolongan Allah itu adalah yang demikian itulah wa man aqaba bimithli ma uqibu. Barang siapa yang membalas seperti yang diperlakukan terhadapnya, ya. Tsumma bughiya alaihi, kemudian juga diperlakukan sangat zalim terhadapnya, sesungguhnya Allah akan menolong orang yang dizalimi itu. Innallaha la'afuwun ghafur. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi, pemaaf lagi, Maha Pengampun. Wa qad takallama nasu kaifiyati qital haula'i tatar min ayyi qabilin huwa. Ya, semua manusia bercerita tentang bagaimana peristiwa menghadapi bangsa Tatar dalam pertempuran tersebut. Kenapa? Ya, ketika orang berbicara bagaimana kita bisa memerangi bangsa Tatar ini? Ya, karena mereka juga mengaku sebagai seorang muslim. Bagaimana? Fa'in yudhiruna al-Islam wa laysu bughat 'alal imam. Mereka juga orang yang mengaku sebagai muslim dan mereka bukan orang menantang terhadap penguasa. Kenapa? Karena mereka belum pernah masuk ke dalam ketaatan pemimpin-pemimpin ini dalam waktu tertentu. Kemudian lalu mereka akan menyelisihinya. Maka Sulaiman menjawab penjelasan itu kepada kaum muslimin yang bertanya, ya, haula min jinsil khawarij alladziina kharaju 'ala Ali wa Muawiyah. Mereka ini, kata Sulaiman Tamimiyah, adalah seperti bangsa Khawarij yang memerangi Ali dan Muawiyah. Warau annahum ahaqqu bil amri minhuma. Di mana bangsa Khawarij itu merasa, kelompok Khawarij itu merasa mereka lebih berhak untuk menjadi pemimpin dari keduanya. Wa la yazmunahum ahaqqu bil iqamatil al-haqqi minal muslimin. Nah, orang-orang ini, bangsa Tatar ini, mereka merasa lebih berhak, ya, dalam menguasai kaum muslimin, ya. Wa ibuna al-muslimahum mutalabisuna bihi minal ma'asi wa dzulm. Ya. Dan mereka, ya, menjatuhkan kaum muslimin, sedangkan mereka juga orang-orang yang melakukan berbagai bentuk penyimpangan, maksiat dan kezaliman. Nah, kemudian wa hum mutalabisuna ma hum a'dham minhu bi'atfi mudha'afa. Jadi kata Sulaiman di sini, mereka menyalahkan kaum muslimin dengan adanya perbuatan maksiat dan kezaliman tentang kaum muslimin. Sedangkan mereka sendiri, kata Sulaiman Tamimiyah, orang-orang bangsa Tatar ini, mereka adalah orang yang jauh lebih parah kemaksiatannya, berlipat-lipat kemungkarannya, dosa mereka berlipat-lipat. Ya, jadi ada mantan seorang teroris juga mengatakan Sulaiman Tamimiyah menghalalkan darah orang Tatar, ya, dia sebagai karena mereka mengaku sebagai seorang muslim dan mereka memiliki kekuasaan dan menghancurkan kaum muslim, mereka muslimin dengan cara yang sangat sadis, ya. Lalu Sulaiman Tamimiyah ingin menghentikan kekejaman mereka. Nah, dan di sini Sulaiman Tamimiyah, semana tadi disebutkan dalilnya adalah karena begitu bangsa Tatar ini dalam beberapa dekade terakhir setelah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah, itu mereka betapa banyak menjatuhkan korban dari kaum muslimin. Maka Sulaiman Tamimiyah di sini menganggap mereka seperti orang Khawarij yang harus dihentikan dari kekejaman perbuatan kerusakan yang mereka lakukan. Maka dari situlah, kata Ibnu Katsir, fatafatana ulama wa nasu lidzalik, barulah kaum muslimin dan para ulama memahami hal demikian. Wa kana yaqulu linnasi, ya, bahkan dia menyampaikan kepada orang-orang, idza ra'aitumuni min dzalikal jan, kalau seandainya kalian melihat aku berada di pihaknya orang Tatar itu, kemudian di atas kepalaku ada mushaf, faqtuluni, bunuh saja aku kalau aku di sana. Fatashaja'a an-nas fi qitalil tatar wa qiyat qulubuhum wa niyatuhum. Jadi kata Ibnu Katsir, itulah yang membuat semangatnya orang untuk melawan bangsa Tatar dan semakin yakinnya hati mereka dan niat mereka. Walillahil hamd. Nah, itu kata Ibnu Katsir, segala puji bagi Allah. Maka pada hari Rabu, kata Ibnu Katsir, 28 dari bulan Sya'ban, keluarlah pasukan
dari negeri Syam, ya, kemudian mereka membuat tenda di Jusura, ya, kemudian juga ada qadi, berbagai tokoh-tokohnya penting keluar ikut berperang, ya. Maka di situ ada dua kelompok terbagi, ya. Ada yang melihat, juga ada yang memprovokasi, oh itu tujuannya hanya untuk mencari yakhtaru maudin li kita, mengatakan mereka adalah untuk mencari posisi untuk berperang, ya. Karena di situ adalah fihi miyah katsir, adalah sumber air, ya. Kemudian di mana kalau tidak ada air kan sulit untuk berperang. Ada juga menganggap bahwa mereka itu adalah inna masaru ila tilkal jihad liyahrubu. Nah, ada menurut mereka di situ tujuannya untuk bisa mudah lari, ya, agar mereka bisa gabung ke sultan. Maka pada malam Kamis, ya, mereka berangkat lagi daerah yang namanya ke Quswa. Kemudian semakin yakinlah manusia tentang, ya, menganggap mereka ini adalah mau mencari tempat yang aman untuk lari, ya. Kemudian bangsa Tatar semakin merengsek ke arah Syam, ya, sampai daerah Qutaifah. Manusia semakin menakutkan, ya, karena daerah bangsa Tatar sudah begitu dekat. Kemudian walam yabqa haulal balad min qura wal hawasir ahadun, ya. Kemudian tidak ada lagi tersisa di dalam kota, dalam negeri itu, di desa-desa seorang pun. Wamtalatil qal'a wazdahmat manazil wa turuqat wa tarabanans. Jadi mana benteng-benteng penuh dan jalan-jalan penuh, ya, manusia dalam keadaan ketakutan, ya. Wa kharaja Syekh Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah sabihata yaum al-khamis min syahri madhkur. Lalu Syekh Islam Taimiyah keluar, ya, Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah keluar pada hari Kamis bulan yang tersebut, kata beliau, dari bab Nasr bi masyaqatin kabira, dengan sangat sulit. Suhbatuhu jama'atun, bersamanya ada berapa orang, liyashhadal qital bi nafsi wa ma'ahu, untuk ikut berperang, ya, bersama orang yang bersama dia. Fazannu annahu innama kharaja hariban. Orang juga menganggap Syekh Islam Taimiyah keluar dari situ adalah untuk lari. Fahasala lahu laumun min ba'dhin nas. Ada yang menjelek-jelekan, ya, mencela Syekh Islam. Wa qalu anta mana'tana minal jafal. Waha anta harimu minal balad. Jadi kan tadi dilarang keluar dari negeri, tetap pertahankan negeri itu. Jangan menyamakan diri, maksudnya mencari tempat yang aman. Nah, ketika ada ulama mencoba keluar untuk menghadang bangsa Tatar tadi, yang pasukan para tentara dan juga Syekh Islam Taimiyah termasuk di sini mencoba keluar, ya, maka justru dia dikecam bahwa beliau ini dituduh untuk lari menyelamatkan diri. Nah, para alim Syekh Islam tidak hiraukan itu. Ya, wa baqiyal balad laisa fi hakim. Jadi itu sudah kosong karena sudah keluar semua, ya. Kemudian, ya, dalam kondisi demikian juga terjadinya kondisi yang sangat dalam keadaan kacau gitu, ya, karena manusia ketakutan akan diserang oleh Tatar tersebut. Baik. Kemudian manusia, yaitu walaysa linasi syaghlun ghairul su'ud lil ma'ad. Jadi mereka mencari tempat-tempat yang tinggi atau ke tempat-tempat azan biasanya untuk melihat kiri dan kanan, untuk melihat sampai di mana bangsa Tatar sudah masuk belum, gitu, ketakutan mereka, ya. Ra'aina ghabaratan, apakah kalian melihat ada debu-debu yang berterbangan, ya. Ketika melihat ada debu yang berterbangan, mereka takut itu bangsa Tatar datang dengan pasukan yang begitu jumlah banyak, ya. Wa yata'ajabun khabar asy-syais ma'a kasratihim wujudil uddatihim aina dhahabu. Jadi mereka juga bingung, orang-orang yang ada di dalam ini, kenapa, kemana nih tentara yang banyak keluar, kemana saja mereka, enggak kelihatan sama sekali. Nah, wala yadruna ma fa'allahu bihim, mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Faqata'at amal, akhirnya mereka udah putus asa lagi, itu ya, putus harapan. Wala hanas fi du'a wal ibtihal fi salawat fi kulli hal. Disitulah manusia benar-benar berdoa, memohon kepada Allah, ya. Pada hari Kamis 29 Sya'ban, ya, dan manusia dalam kondisi sangat ketakutan, ya, la yu'abbaru anhu, kata Nukathir, yang tidak bisa digambarkan, ya. Lakin kana al-fard min dzalika qariban. Tapi disitulah waktunya mendapat solusi dari kesulitan itu. Walakin aktsaruhum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka enggak tahu apa yang terjadi. Kama jaa fi hadis Abi Zarzin, ya. Di mana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, diwakilkan oleh Abu Razin dari Rasulullah SAW, ajiba rabbuka min kunuti ibadihi wa qurbi ghiyarihi. Ya, sungguh Rabbmu sangat heran dengan keputusasaan hamba-hambanya, padahal sudah sangat dekat untuk ditolong mereka.
yanzuru ilaikum azillina, ya, yanzuru ilaikum azillina qanitina fayadhullu yadhak. Ya, Allah melihat kepada kalian, Allah ketahui melihat kondisi kalian begitu takut, begitu takut, ya'lamu anna farajakum qarib. Karena Allah tahu bahwa saat kalian untuk lepas dari kesusahan, ancaman itu sudah dekat. Fala kana akhir hadil yaum, di akhir sore harinya, wasal Amir Fakhruddin Ayyas, yang seorang ulama amir mereka namanya Fakhruddin, ya, salah satu tokoh dari Damaskus, fabasyara nas bi khair. Sampaikan kepada masyarakat tentang kabar menangnya kaum muslimin. Wa anna sultan qad wasala wa qad ijtama'atil asakir Misriyah wa Syamiyah. Bahwa sultan dari Mesir tadi yang bawa pasukan yang banyak, bergabungnya pasukan Mesir sudah sampai. Ya. Kemudian waqad arsalani akshifu hal tarakal balad ahlu min tatar, dan saya diutus untuk oleh sultan melihat apakah ada Tatar mulai menempuh jalan, ya. Tarakal balad ahadu min Tatar, adakah bangsa Tatar mulai masuk menuju ke negeri tersebut. Kemudian wajala amr kama yuhibbu, ya, lam yaturku ahadun minhum. Kemudian terdapat kondisinya tidak seperti yang ditakutkan dan tidak ada satupun orang bangsa Tatar yang masuk ke dalam negeri tersebut. Kemudian di kemana perginya bangsa Tatar? Ar-raju an Dimashq ila nihatil askir Masriyah. Mereka balik menghadang untuk menghadapi pasukan dari Mesir yang tadi jumlahnya besar, ya. Dan mereka tidak menyerang negeri Syam. Nah, lam yastagul bil balad. Orang kata bal qalu, ya, jadi mereka karena pasukan mereka di luar, orang-orang di dalam ketakutan dalam, ya, negeri-negeri Islam. Nah, akhirnya bangsa Tatar tidak jadi menyerang ke dalam kota, tapi mereka balik menghadang jalan datangnya pasukan dari Mesir. Maka mereka mengatakan, in ghalabna al-fabaladu lana. Ini jika kita menang, nanti negeri itu milik kita. Jadi pasukan kaum muslimin yang datang dari bantuan yang besar ini dulu kita hadapi. Kalau itu sudah pasti nanti kalau kita menang. Nah, kalau kita tidak menang, ya, fa in ghalibna fala hajata lana bihi. Kalau kita nggak menang, buat apa kita butuh negeri tersebut? Nah, ini kisah bagaimana taktik yang dipakai oleh kaum muslimin saat itu. Jadi orang-orang di dalam merasa ketakutan, di dalam kota, ya, dalam desa dan negerinya ketakutan. Nah, kemudian mulailah manusia merasa tenang. Kita tahunya pasukan kaum muslimin datang dari Mesir dengan bersama dengan Sultan Khalifah saat itu yang tadi kita sebutkan. Nah, maka pada pagi hari Sabtu, ya, maka nu'alim syiddatil hal wa daiqil amr farau anal ma'zan wa saudan wa ghabran min nahtil askar wal adu wa ghalaba ala dhun anna al-waq'a fi hadzal yawm. Jadi di kondisi yang sangat mencekam itu, ada orang yang mencoba melihat farau min ma'azin, mereka mencoba naik kepada tempat-tempat yang tinggi, tempat-tempat azan itu, ya, mulai sawadan wa ghabratan, ada pasukan yang menghitam dan juga debu yang bertebangan, ya, min nahtil askar wal adu, di daerah pasukan dan daerah musuh. Wa ghalaba ala dhunun anna al-waq'ata fi hadzal yawm. Maka mereka sudah mengira bahwa perang akan terjadi pada hari ini. Maka dari itu mereka berdoa kepada Allah dengan doa, kata Ibnu Katsir ini, fatahalu ilallah bidu'a fil jami' wal balad. Di masjid-masjid, di berbagai tempat mereka berdoa. Kemudian perempuan dan anak kecil naik kepada puncak, ke loteng-loteng rumah di tingkat rumah mereka yang paling atas. Wa kasyafu ru'usahum, mereka buka kepala mereka berdoa, ya. Wadajjal balad dajatan 'azimah. Itu semua kaum muslim berdoa saat itu, ya. Wa waqa fi dzalika al-waqt matarun 'azimun ghazir. Terjadilah turun hujan yang lebat sekali. Kemudian manusia jadi tenang, wa summa sakana nas. Kemudian setelah zuhur, quri'at bitaqa min jami' tatadamman anna fi sa'ati tsaniyah min nahar sabt hadha ijtama'at juyush syamiyah wa misyah ma' sultan fi marj sufur. Lalu dibacakan, diumumkan di masjid bahwa pasukan kaum muslimin, ya, tentara dari Syam dan Mesir telah bersama sultan di daerah Maraj Sufar, gitu. Dan wa fiha talabu du'a minas, kemudian dalam kitab tersebut dimohon kepada manusia untuk berdoa kepada Allah, ya, dan disuruh untuk menjaga benteng-benteng wa taharzun ala suwar, dan menjaga perbatasan-batasan pagar kota, ya, pada annasu ila fil ma'azin wal balad, ya, maka manusia berdoa, ya. Kemudian mereka menyebutkan selesailah hari Sabtu itu, wa kana yauman muz'ijan hailan.
hari yang sangat menakutkan dan sangat mengkhawatirkan. Kemudian pada hari Ahad pagi, barulah yatahaddan bikasit Tatar. Muncullah berita tentang kekalahan bangsa Tatar. Wa kharajan nasu ila nahati Quswah wa raja'u wa ma'ahum syai'un minal makasib wa ru'us Tatar. Jadi dilihatlah banyak pasukan yang datang membawa berbagai lampasan perangnya. Ya. Wa sarat adillatul kasratil Tatar taqwa wa tatazayad qalilan hatta ittadhat jumlatan. Jadi dibuktikan oleh pasukan itu bahwa bangsa Tatar telah kalah dengan membawa sebagian kepala mereka, diperlihatkan gitu ya, dan lampasan dari alat perang yang dilampas dari mereka supaya mereka nasin. Ya. Walakin an-nasa lima indahum min syiddatil khawatir katsir, tapi orang-orang karena begitu takutnya wa qastatil qatl la yusaddiqun, dan begitu banyak jumlah bangsa Tatar ini, mereka tidak percaya juga. Falamma kana ba'da zuhur quri'a kitabus sultan, baru setelah zuhur dibacakanlah surat ya sultan ya ila mutawalli qal'ah, yang menjaga benteng tersebut, yukhbaru fihi bi istima' jais zuhra sabti, disebutkan sejarahnya di situ, apa ceritanya, di saat zuhur hari Sabtu ya berhadapan pasukan ya, kemudian datang lebih tokoh ba'dal asar min nabi sultan Jamaluddin ke Qal'ah juga, bahwa annal waqa' kanat min asr yaum as-sabt ila sa'ati tsaniyah min yaum al-ahad, bahwa pertempuran melawan bangsa Tatar itu terjadi yaitu ya dari asar hari Sabtu sampai jam 2 hari Ahad. Ya. Wa anna sayfa qad ya'malu fi riqabit Tatar lailan naharan, di mana kata beliau pasukan tentara kaum muslimin, pedang-pedang mereka menghabisi pundaknya, lehernya ya orang-orang bangsa Tatar malam dan siang. Wa annahum harabu, dan bahwa semua mereka orang bangsa Tatar lari, wa farru ya menyamakan diri, wa tasu bijab, mereka berlari ke gunung dan berbagai tempat lainnya. Walam yaslam minhum illa qalil, dan tidak ada yang selamat antara mereka kecuali sedikit. Fa amsan nasu wa qad istakar khawatiruhum, pada hari Ahad itu barulah manusia menjadi tenang. Wa tabasharu bi hadzal fatal azim, mereka saling berbahagia, memberikan kabar gembira dengan kemenangan yang besar ini. Wa nasrul mubarak, dan kemenangan yang diberkahi ini. Wa daqatil basyairu bi qal'a min awalin nahar madhkur wa nudiya ba'da dhuhur bi ikhrajil juffal min al-qal'a li ajli nuzuli sultan fasyara'u fil khuruj. Diberitahulah kemenangan-kemenangan itu kepada kaum muslimin yang menjaga benteng, yang menjaga pagar-pagar kota ya, batas kota dijaga semua. Nah, dan ini ya peran ya di antara ulama di sini sebagai Syaikhul Islam, wa fi dakhal Syaikhul Ibnu Taimiyah balad wa ma'u ashabu. Setelah itu Syaikhul Islam Taimiyah masuk kembali ke Damaskus dan memberitahu tentang kemenangan kaum muslimin ya, bersama teman-temannya ya, ulama sama beliau. Syaikhul Taimiyah bersama ashabu dengan murid-murid beliau, dan ya minal jihad fafarajan nasu bihi wa da'u lahu wa hanna'uhu bima yasarallahu ta'ala ala yadayhi minal khair. Ya, tentang bagaimana peran Syaikhul Islam dalam memberikan semangat kepada manusia, sehingga manusia memberikan doa untuk beliau, mengucapkan selamat untuk beliau. Ya, wa dzalika annahu nadamu askar syami an yasira ila sultan yastashhisuhu ala sayr ila Dimashq. Jadi di mana bahwa beliau lah yang memotivasi pasukan Syam untuk bergabung dengan pasukan sultan ya, dan memotivasi untuk bergabung ke Damaskus. Fasara ilaihi fahassau alal maji'. Ini semua cerita ini bagaimana peran Syaikhul Islam Taimiyah. Kemudian ketika Syaikhul Islam Taimiyah memberikan dukungan kepada tentara dan motivasi saat itu untuk bergabung ya. Kemudian disebutkan sini disebutkan di sini meminta ya, fasara ilaihi fahassahu alal maji' ila Damashq ya, pada an kada yarji' ila Mesir, di mana sultan setelah menang ini ingin balik ke Mesir, tapi Syaikhul nyuruh masuk ke Damaskus dulu ya. Kemudian ya, di sini ya, sultan meminta untuk Syaikhul bersamanya dalam perang itu. Faqala lahu Syekh mengatakan as-sunnatu ay yaqifa ar-rajulu tahta rayati qaumihi wa anhum min Syam la nakfu illa ma'ahum. Jadi kata sunnahnya adalah bahwa
seseorang itu di bawah raya qaumi, di bawah berada di kaumnya dia, dan kami berada di tentara Syam, ya, dan kami tidak bergabung kecuali bersama mereka nanti. Wa hadha sultan al-qital wa Bashar bin Nasr, kemudian beliau memberikan motivasi kepada sultan dan untuk menghadapi pasukan Tatar dan memberi kabar gembira tentang kemenangan. Wa ja'ala yahlifu lahu billah. Syaikhul bersumpah kepada raja itu, la ilaha illallah, demi Allah yang tidak Tuhan selainnya yang berhak diibadati, innakum mansurun alaihim hadhil marrah. Kata Syaikhul, kalian benar-benar akan ditolong, akan menang di atas mereka kali ini. Maka fayaqul lahu umara, maka orang-orang yang mendengarnya, tokoh-tokoh yang mendengarnya, insyaallah, kul insyaallah, katakan insyaallah. Maka Syaikhul sebagaimana yang dinukil sebelumnya dalam Katsir, insyaallah tahqiqan la insyaallah tahqiqan la ta'liqan. Ini sering dinukil nih. Ya, bahwa insya Allah, kata-kata insya Allah di sini adalah dengan penuh keyakinan, bukan karena sekedar harapan. Ya. Kemudian Syaikhul waktu itu apa peran beliau? Wa aftan nasa bil fitr muddata qitalim wa aftarahu wa aidan. Jadi dalam perang itu kan bulan Ramadan. Maka beliau mengatakan, memberikan fatwa kepada orang-orang untuk berbuka, ya, karena bulan Ramadan, agar, dan beliau juga sendiri demikian. Wa kana yaduru 'alal atlab. Beliau mengelilingi pasukan gitu ya, wal umara, ya. Dan beliau memperlihatkan memakam sesuatu di tangannya agar kaum muslimin kuat dalam berperang sehingga mereka dibolehkan untuk berbuka. Liyu'limahum anna iftarahum liyataqawwau 'alal qital afdal. Untuk beritahu kepada mereka bahwa mereka kalau berbuka agar mereka kuat untuk dalam berperang itu lebih utama. Fayaqulun nas, dan beliau pun manusia pun ikut berbuka. Wa kana ta'al fi syamiyina qaul sallallahu innakum mulaqu adukum ghadan wal fitru aqwalakum, di mana beliau mengambil faedah kata mereka di sebuah ungkapan Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, sungguh kalian besok akan menghadapi musuh kalian, dan al fitru, dan dalam keadaan kalian berbuka itu lebih kuat bagi kalian. Fa'azama alaihim fil fitr amal fath, di ini di mana di waktu perang, maka Rasulullah SAW memotivasi sahabat untuk berbuka saja karena itu peristiwa di bulan Ramadan, tapi agar mereka kuat untuk menghadapi musuh maka mereka dibolehkan berbuka pada bulan Ramadan. Itu sekilas cerita ya, masih banyak cerita lagi sebetulnya tentang Syekh Utsman Taimiyah. Nanti setelah insyaallah yang akan datang ya, mungkin setelah lebaran ya, kita akan gambarkan bagaimana musuh-musuh beliau memfitnah beliau dengan macam tuduhan sehingga beliau ditangkap, ditahan segala macamnya. Karena ini masanya di masa pemerintahan Al-Mustaqbillah ini, Syekh Utsman Taimiyah hidup di masa itu, dan banyak sekali fitnah-fitnah dan perdebatan beliau dengan aliran-aliran yang menyimpang saat di masa beliau itu, sehingga banyak sekali fitnah, sehingga beliau ditangkap beberapa kali. Dan itu cerita kalau mereka dalam kitabnya ini, insyaallah akan kita bahas. Untuk kesempatan ini kita untuk mencari cukup sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik, sekian jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan melalui kesempatan pagi hari ini dari faedah-faedah sejarah Islam, pembahasan mengenai Khalifah Al-Mustakfi Billah rahimahullah ta'ala, dan juga kita simak bersama bagaimana sejarah dari sedikit Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik, untuk selanjutnya kami akan buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Dengan Erwin. Pak Erwin di mana? Padang Sipuan. Nah, silakan Pak Erwin. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi dari Khalifah yang Ustadz bicarakan tadi itu ketika memimpin, apa prestasinya di dunia Islam, Pak Ustadz? Apakah ada kejayaan yang atau tingkat yang dia toreh ketika dia memimpin sebagai Khalifah pada saat itu? Itu aja Pak Ustadz yang saya tanyakan. Nah, baik. Barakallahu fiik. Baik, barakallahu. Nah, silakan Ustaz. Baik, tadi sudah kita jelaskan ya, di antara kejayaan Islam saat itu beliau mampu menyelamatkan kaum muslimin dari ancaman bangsa Tatar semenjak dari tahun abad ke-6 Hijriah itu atau ke-7 Hijriah. Dia mulai di akhir abad ke-6 Hijriah di bangsa Mongol atau bangsa Tatar melakukan penyerangan, penyerbuan ke berbagai wilayah Islam. Dan yang paling puncak yang tragis sekali adalah runtuhnya kekuasaan Abbasiyah di Baghdad. Kemudian setelah itu terpecah lagi kekuasaan Islam dengan berbagai kerajaan-kerajaan,
dan sekitar 2 tahun ya tidak ada khalifah. Kemudian setelah itu muncul lagi khalifah di Mesir dari keturunan Abbasiyah juga, dan berakhir dan pada masa sekarang ini, pada masa yang sedang kita pelajari adalah masa yang khalifah yang ketiga di Mesir. Itu dia, salah satu peranan beliau adalah mengangkat kembali, menyelamatkan kaum muslimin. Peranan beliau di sini adalah menyelamatkan kaum muslimin dari serangan bangsa Tatar yang saat itu sedang menyerang daerah Syam. Berapa daerah diserang, dan itu daerah Islam yang lainnya sudah seperti di Baghdad ya, daerah sekitarnya Kufa, Basra, dan itu sudah mereka habisi. Diceritakan di dalam sejarahnya bangsa Tatar ini adalah setiap negeri yang dia taklukkan itu semua orang dipaksa untuk menjadi tentaranya. Ya, yang kuat-kuat semuanya, yang laki-laki semua disuruh menjadi tentara otomatis. Ya, sehingga pasukan tentaranya itu ratusan ribu gitu. Sehingga setiap dia menyerang memang menghabisi daerah tersebut. Bukan sekedar mengambil kekayaannya, tetapi juga menghabisi penduduknya. Nah, di situ makanya tadi digambarkan betapa takutnya kaum muslimin dengan datangnya mereka karena jumlah pasukan mereka yang begitu besar. Baik, peranannya di khalifah di sini kita lihat salah satu kisah yang telah kita bacakan tadi, yaitu di mana di masa kekhalifahan beliau salah satu adalah mampunya kaum muslimin terlindungi dari kekejaman bangsa Tatar. Baik, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian, dan selanjutnya kami ajukan pertanyaan di layanan WhatsApp dari penanya yang berada di Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apa penyebab kekhalifahan Abbasiyah berdiri dan apa penyebabnya kerajaan atau kekhalifahan Abbasiyah mengalami keruntuhan? Ini sudah kita bicarakan. Sudah kita bicarakan di awal runtuhnya Abbasiyah ini. Pertama adalah kelemahan kaum muslimin dari sisi pemahaman agama. Begitu banyak munculnya aliran. Terutama salah satu peranan yang terbesar membuat runtuhnya kerajaan Abbasiyah itu adalah peranan Syiah Rafidhah. Dengan 2 peranan dilakukan oleh Nasiruddin Tusi ya sebagai Perdana Menteri saat itu yang mempengaruhi ya satu lagi saya lupa nama tokonya. Nah, 2 orang ini yang saat itu memprovokasi agar bangsa Tatar menyerang ke Baghdad. Ya, Nasiruddin Tusi, satu lagi siapa? Subhanallah, lupa saya namanya. Ibnu Alqami, ya, Ibnu Alqami. Satu lagi Ibnu Alqami. Ya, mereka ini yang memprovokasi dan melakukan tipu daya bagi kaum muslimin saat itu. Sehingga waktu itu mereka yang menawarkan ke bangsa Tatar, karena bangsa Tatar menjadikan mereka sebagai ahli sebagai mustasyar lah, sebagai pembantu mereka. Nah, kemudian juga mereka bermain di belakang, dan saat masuk bangsa Tatar di mana mereka bikin skenario bahwa khalifah diajak berunding oleh raja Tatar tersebut di luar perbatasan Baghdad dengan membawa para ulama dan tokoh-tokoh besar saat itu akan ada perundingan. Namun apa yang terjadi di saat diajak keluar gitu, ya sampai di luar perbatasan, tentu khalifah tidak membawa pasukan. Dia ada sekitar 72 orang atau berapa disebutkan Mukatsir ya, itu pelajaran kita yang lalu, dengan tokoh-tokoh besar, ulama-ulama besar, dan beberapa tokoh negara waktu itu berangkat bersama khalifah dengan tujuan untuk berunding. Namun apa yang terjadi ketika khalifah ini tentu berangkat tidak membawa pasukan yang besar keluar ya, karena tujuannya untuk berunding bukan untuk berperang. Nah, akhirnya sampai di tenda bangsa Mongol tersebut, Tatar tersebut, mereka tidak diperkenankan masuk secara bergelombol satu-satu. Ya, itu disebutkan Mukatsir, sehingga mereka setiap sampai di tenda dibunuh satu persatu. Yang pengkhianatan dilakukan. Nah, ini yang dilakukan oleh bangsa Tatar itu saat menghabisi khalifah. Kemudian setelah itu mereka masuk ke dalam kota Baghdad, ya, menghabisi dan membakar dan juga membuang buku-buku ulama yang begitu banyak ke sungai Efrat dan Tigris, dan menghabisi, membakar hangus kota tersebut. Ya. Ini salah satu hadiah terbesar yang diberikan oleh Syiah Rafidhah kepada kaum muslimin. Ya. Dari itu semenjak dahulu, ya, yang banyak berkhianat kepada kaum muslimin itu adalah bangsa Rafidhah dan yang selalu bekerjasama dengan musuh-musuh Islam untuk menjatuhkan kaum muslimin. Dan
Itu Syekh Islam Taimiyah juga menjelaskan, belum pernah orang Syiah itu mampu menyelamatkan sejengkal dari negeri kaum muslimin dari tangan musuh. Belum ada. Gitu. Maka tahun berapa pernah, tahun 2010 atau berapa yang pernah diisu-isukan ada diserangnya Syiah Rafidhah atau Iran oleh Amerika, saya pastikan waktu itu tidak ada. Itu permainan politik semua. Maka kita waspada dengan pemahaman-pemahaman yang akan merorong persatuan bangsa kita dan juga akan mencoba menyusupi ya berbagai lini-lini kehidupan kita, mereka akan masuk. Maka perlu diwaspadai dengan paham-paham yang akan merusak persatuan bangsa. Salah satunya adalah paham Syiah Rafidhah yang sangat mengkhawatirkan kesatuan bangsa karena mereka meyakini semua penguasa yang bukan dari keturunan Al-Bait bukan penguasa yang mereka anggap sebagai penguasa yang sah. Itu salah satu akidah dari Syiah Rafidhah tersebut. Dan termasuk juga kelemahan yang ada di akhir kerajaan Abbasiyah itu adalah saling terjadinya perebutan kekuasaan antara Mamalik dan beberapa tentara-tentara yang ada di bawah khalifah. Dan khalifah saat itu tidak memiliki kekuatan yang otoritas yang tinggi. Kenapa? Karena pasukan-pasukan banyak dipegang oleh orang-orang yang bukan dari orang Arab. Ini sudah kesalahan yang terjadi pada pemerintahan sebelum di akhir masa jabatan daripada Khalifah Abbasiyah yang terakhir tersebut. Itu barangkali beberapa penyebab ya di antara kelemahan kaum muslimin dari segi agama mereka yang mudah diprovokasi juga ya, dan selainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, alhamdulillah, baik, syukran jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Demikian dua pertanyaan tadi mencukupi waktu yang telah disediakan Ustaz. Mohon maaf dan mungkin ada khitam yang tadi disampaikan untuk para pemerhati roja sekalian. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita telah selesai membahas salah satu pembahasan dari rangkaian kajian kita setiap pagi Jumat. Semoga dapat kita ambil manfaatnya. Saudara-saudara seiman, saya akidah ini adalah hari yang ke-20, maka tentu nanti setelah asar atau sebelum maghrib, bagi yang ingin beriktikaf pada waktunya untuk kita memulai beriktikaf dan memanfaatkanlah 10 hari terakhir ini dengan sebaik-baiknya untuk beribadah, di mana Rasulullah SAW digambarkan oleh para sahabat Aisyah dan Ibnu Abbas menjelaskan bahwa beliau di mana di 10 terakhir ayqadha ahlahu wa syadda mi'zarahu, beliau membangunkan keluarganya dan menginjakkan ikat pinggang beliau dan beliau menghidupkan malam-malamnya dengan berdoa, bertadarus, bersolat qiyamul lail, ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita berharap amal-amal ibadah kita di bulan Ramadan ini benar-benar menjadi bekal yang tersimpan di sisi Allah kelak di akhirat bagi kita. Demikian, terima kasih. Semoga Allah berikan kesehatan dan kekuatan kita untuk memanfaatkan sisa-sisa dari Ramadan ini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.